Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini. Kalau Engkau sudah memperkenankan kami untuk kami boleh menikmati hari ini Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu pagi ini kami membawa hati kami kepadamu Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau dahsyat buat kami, kasih-Mu limpah buat kami, anugerah-Mu besar buat kami. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Engkau melawat umat-Mu, Engkau hadir, Roh Kudus melingkupi setiap kami. Bapa, urapi setiap kami, para hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Layakkan kami untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Setiap kami tidak satu pun terlewatkan, mendapat lawatan Tuhan, kasih Tuhan mengalir, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, katakan bersama, amin, haleluya. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Glory. Dialah sukacita kita. Yesus sukacita kita. Kebaikannya yang luar biasa. Biarlah itu menjadi sukacita buat hati kita, bahwa kebaikan Allah tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Glory, haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Glory, glory. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, amin, haleluya. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, kita sembah Dia. Oh Yesus, Engkaulah sukacitaku, Engkaulah kekuatanku, pengharapan yang sejati. Oh Yesus, haleluya, glory, kami mengagungkan-Mu. Hanya Kau yang layak Bapa, terpujilah Tuhan, layak disembah, layak disanjung tinggi. Oh Yesus, haleluya, terima kasih Allah yang ajaib, Allah yang perkasa buat kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan memelihara setiap kami, kasih setia-Mu besar. Glory, haleluya, glory Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, amin, amin Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan,
sorak-sorai hanya bagi Yesus Tuhan kita yang ajaib dan perkasa. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia Allah yang ajaib. Amin saudaraku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih-Nya selalu ajaib buat kita. Haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Katakan, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh keajaiban Tuhan kita rasakan setiap hari. Anak-anak Tuhan yang tidak pernah merasakan keajaibannya perlu dipertanyakan saudaraku. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir untuk setiap anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Karena kita percaya mungkin setiap ratapan yang saat ini kita alami akan Tuhan gantikan menjadi tarian. Amin. Ada sukacita di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa buat kita. Haleluya. Glory Yesus. Kau ubah ratapku jadi tarian. Yes, amin. Kau bukakan kain kabungku. Glory. Kau berikan sukacita
memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, yes. Kau bukakan kain kabungku, amin, haleluya Yesus. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, amin, glory. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Selama-lamanya kasih setianya mengalir untuk kita. Haleluya. Dialah Raja kita, Allah yang maha mulia, yang layak ditinggikan dan diagungkan. Raja mulia. Setelah pujian ini nanti kor gereja akan bersiap-siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Raja mulia, Dialah Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, berkuasa selamanya dan berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan KOR gereja akan memuliakan Tuhan. KOR gereja katakan, berbahagialah setiap anak-anak Tuhan, karena tidak akan diperkenankan Tuhan untuk menjadi peminta-minta. Amin saudaraku, karena berkatnya akan pasti dicurahkan untuk setiap anaknya. Mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya. Dialah Allah kita, sang pembuat mujizat sejati dalam hidup ini. Sungguh luar biasa. Mari terus rasakan bahwa mujizatnya demi mujizatnya itu akan terjadi untuk setiap anak-anaknya yang percaya total sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya.
di dalam kelemahanku. Aku percaya aku punya Tuhan yang kuat, yang sanggup menolong setiap umatnya. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin Yesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang megang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dedi. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
membuka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Engkau yang sanggup membelah laut dan umat-Mu berjalan di tengah-tengah. Betapa ajaib Tuhan kami. Dan kami percaya dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau Tuhan yang ajaib, yang mampu membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kami. Memberkati setiap kami yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk memahami kebenaran firman Tuhan, agar kami dituntun, agar kami diberikan petunjuk untuk kami mengambil sebuah langkah berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh bersekutu untuk kita boleh menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah kita, terlebih melalui kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang perspektif, ya. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin mengadakan kuis dulu Bapak Ibu, ya. Kuis dulu supaya kita rileks dan kita boleh memahami apa itu perspektif, ya. Bapak Ibu, ada gambar di depan. Kalau Bapak Ibu mengamati, ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa? Wanita. Apa lagi? Ada yang berpendapat lain? Yang keras Pak, jangan takut, tidak akan dihukum maju ke depan. Apa? Taman. Ada yang bisa melihat lain? Awan, ya. Kalau sekilas kita lihat seperti apa? Orang tua yang berjenggot, benar enggak? Ya. Bapak Ibu, kalau gambar ini, apa yang Bapak Ibu bisa lihat? Wanita apa? Orang tua. Terus apa ini? Loh, ayo tuh. Kira-kira apa? Tidak apa-apa ngomong. Bapak Ibu bisa lihat apa ini? Siapa yang melihat ini orang tua? Siapa yang melihat ini orang tua? Angkat tangan. Saya ingin tahu. Ya. Siapa yang melihat yang lain? Ada enggak yang lihat yang lain? Apa? Apa? Beruang. Oh, ada yang lihat beruang. Ayo, siapa lagi? Ada yang bisa lihat lain? Orang tua. Oke, nanti kita bahas. Kalau ini, apa yang bisa Bapak Ibu lihat? Apa ini? Wajah wanita. Ada yang lain? Mukanya menghadap kemana ini? Ke atas? Iya. Ke sana? Ke sini atau ke sana? Ke? Iya. Kita ulangi lagi ini Bapak Ibu. Coba di zoom. Ini sebenarnya wanita tua atau wanita apa? Coba di zoom. Bisa? Bukan.
Yang ini di Zoom. Ini wanita siapa? Ini sebenarnya wanita yang sedang menoleh. Ini wanita yang sedang menoleh. Tapi kita melihatnya seperti apa? Wanita tua. Tapi ini sebenarnya wanita yang sedang menoleh. Jadi apa yang kita lihat itu perspektif kita, pandangan kita. Kalau kita lihat ini seperti laki-laki sekilas, benar enggak? Wajahnya menghadap ke sana. Tapi sebenarnya ini apa? Wanita. Ini rambutnya, ini wajahnya, benar enggak? Itu perspektif. Jadi perspektif setiap orang itu berbeda, bisa berbeda di dalam melihat sesuatu hal. Apa itu perspektif Bapak Ibu? Di dalam KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif itu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar ya, atau melihat sebuah benda. Atau dalam bahasa lainnya itu sudut pandang. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu? Setiap kita berbeda. Seperti saya tunjukkan tadi gambar. Ada yang melihat wanita tua, ada yang melihat wanita muda, ada yang melihat wajah yang mendongak ke atas, ada yang melihat wanita yang melihat ke bawah. Perspektif itu sudut pandang. Cara kita melihat sesuatu hal dalam kehidupan ini. Atau di dalam bahasa Latinnya itu perspis. Artinya itu gambaran, melihat pandangan. Secara terminologi, perspektif itu adalah sebuah sudut pandang untuk memahami apa? Sebuah permasalahan, memaknai sebuah permasalahan. Sehingga sudut pandang satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Melihat sesuatu hal itu bisa berbeda. Karena dia punya perspektif, pandangan yang sendiri, sudut pandang masing-masing. Ya. Sudut pandang seseorang itu menentukan pemahaman dia. Benar? Sudut pandang seseorang melihat sesuatu itu menentukan pemahaman dia terhadap benda, situasi, permasalahan yang dia hadapi. Itu perspektif Bapak Ibu. Dan Alkitab juga berbicara bahwasanya setiap manusia, setiap pribadi itu punya perspektif yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Dan manusia menganggap apa yang dia lihat, perspektif yang dia punya, sudut pandang yang dia punya itu sebagai sebuah kebenaran. Sebab itu di dalam Amsal 16 ayat 2 dikatakan apa? Segala jalan orang adalah bersih menurut apa? Pandangannya sendiri. Jadi semua orang itu punya pandangan masing-masing Bapak Ibu. Dan menganggap pandangannya itu benar. Sehingga tidak sedikit orang ketika dia mempertahankan pandangannya, dia berdebat. Benar enggak? Kenapa orang berdebat? Karena dia mempertahankan apa? Pandangannya, perspektifnya, melihat sesuatu. Oh enggak, aku lihat itu seorang wanita tua. Oh enggak loh, aku lihat itu wanita yang sedang menoleh. Malah ada tadi yang melihat apa? Beruang. Nah, kan? Kita tidak bisa ngomong ngawur karena itu perspektif. Paham ya? Ketika orang itu melihat sesuatu dan perspektifnya itu sebagai sesuatu yang diwujudkan di dalam pikirannya, maka dia akan memahami itu sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah bicara di dalam Amsal, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Artinya banyak orang itu berpikir aku benar, padahal belum tentu benar. Sehingga ngeyel Bapak Ibu, ya. Seringkali tidak jauh-jauh anak saya itu ketika kita perbaiki dia ngeyel. Oh enggak, kata bu guru saya. Karena perspektifnya
apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia pahami itu benar menurut dia. Padahal kita ini orang yang lebih tua, benar enggak? Kita tahu itu salah, dia memahami. Tapi seringkali ketika kita coba membenarkan, dia enggak, benar kok ini Pak. Oh, benar dari mana gitu loh ya. Tanya guruku, pastilah katanya gurumu tetap sama papa dan gurumu. Jadi perspektif itu membuat pandangan kita itu menjadi sebuah kebenaran. Padahal Tuhan berkata begini, segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi apa? Tuhanlah yang menguji hati. Artinya kebenaran itu Tuhan yang punya. Tuhan tahu hati kita. Sebab itu perspektif kita harus benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Cara pandang kita menghadapi sesuatu hal tidak bisa menurut pandangan kita sendiri. Karena kalau kita melihat sesuatu hal yang ada di depan kita menurut pandangan kita manusia sendiri, maka kebenarannya itu masing-masing. Benar enggak? Kebenarannya itu masing-masing. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu menurut perspektif pandangan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melihat kebenaran. Amin. Bukan yang menurut benar, tapi apa? Kebenaran. Sebab itu Tuhan bicara begini Bapak Ibu. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan apa? Hendaklah siapa? Kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa berjalan dengan perspektif kita sendiri. Karena perspektif kita sendiri, pandangan kita, sudut pandang kita menganggap itu benar. Tapi menurut pandangan Tuhan itu tidak benar. Sehingga orang percaya dalam melihat segala sesuatu harus melihat dari perspektifnya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong gini, hendaklah kamu ini loh orang percaya, hendaklah kamu ini loh anak-anak Tuhan, melihat segala sesuatu, baik itu kondisi, permasalahan, persoalan, apapun yang kamu hadapi, kamu harus melihat dengan sudut pandang kebenaran. Amin. Sudut pandangnya Tuhan. Nah, sudut pandang itu dipengaruhi apa? Pikiran dan perasaan. Benar enggak? Saudara melihat segala sesuatu itu dipengaruhi pikiran dan perasaan. Sehingga untuk kita bisa memahami apa yang terjadi ini, kita harus menaruh pikiran dan perasaan ini kepada pikiran Kristus. Sehingga saudara memahami permasalahan, persoalan, saudara tidak hanya sekedar memahami itu sebagai sebuah hal yang menderitakan kehidupan kita, penderitaan. Tapi melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Bapak Ibu tentang sudut pandang. Sudut pandang saudara-saudara Yusuf dan sudut pandang Yusuf dalam menghadapi masalah serta kondisi yang ada. Kita tahu cerita Yusuf Bapak Ibu, benar enggak? Bagaimana Yusuf ini menjadi anak yang tersisihkan karena saudara-saudaranya cemburu. Sehingga singkat cerita kita tahu dijuallah Yusuf ini. Dalam kondisi dijual, Yusuf tidak dalam kehidupan yang enak. Yusuf dalam penderitaan, benar enggak? Saudara kalau bayangkan saudara diperlakukan seperti ini, apa yang ada di dalam hati saudara? Mendedek Bapak Ibu. Benar enggak? Dongkol, mangkel, marah. Manusiawi enggak itu? Manusiawi. Karena kondisi yang ada.
Dan singkat cerita, saya tidak akan cerita panjang, Yusuf ini dalam perjalanannya, penderitaannya, Tuhan terus bawa naik pada sebuah titik di mana dia menjadi penguasa di Mesir. Lalu terjadilah kelaparan dan keluarganya ini mulai mencari makan ke Mesir. Ya, udah tahu ceritanya kan? Apa yang ingin saya sampaikan? Perhatikan ini Bapak Ibu. Yusuf yang dalam kondisi perjalanan hidupnya banyak mengalami tantangan, banyak mengalami permasalahan, cobaan hidup yang Tuhan izinkan. Ketika dia berhasil dan dia berjumpa dengan keluarganya, ada perbedaan dalam sudut pandang. Perhatikan ini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka. Jadi ini sudah tahu Yusuf itu jadi penguasa. Sudah tahu Yusuf itu punya kekuasaan. Dan ketika ayahnya sudah diboyong ke Mesir dan mati singkat cerita, maka saudara-saudaranya ini berpikir begini, waduh, kemarin masih ada bapakku. Lek Yusuf mau balas dendam, paling tidak bapakku yang jojo ngesakno. Kan gitu lah. Benar enggak? Tapi ini sing bempere wis meninggal. Saudara-saudaranya berpikir begini, waduh, ini bapakku udah meninggal. Bisa-bisa Yusuf ini apa? Dendam. Yusuf ini bisa dendam. Tetapi perhatikan di ayat 19. Ketika Yusuf tahu pikiran saudara-saudaranya bahwasanya dia bisa mendendam, bisa enggak Yusuf balas? Saudara kira-kira nih, kalau saudara jadi Yusuf, balas apa ora? Balas apa ora? Wah, jujur, baru kali ini jujur ya. Iya tuh, wah punya kekuasaan kok. Garek tinggal metes entek Bapak Ibu, benar enggak? Tapi Yusuf berkata apa? Kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Bukan pengganti Bapak loh. Tapi pengganti siapa? Allah. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan Bapak Ibu. Ini yang berbeda. Saya akan coba jelaskan buat kita semuanya. Sudah ya, ganti ya. Sorry. Ya, saya coba jelaskan Bapak Ibu untuk kita memahami. Sama, ini seandainya saya tidak pandai gambar. Ini Yusuf. Lalu ini apa? Saudara-saudaranya. Sama, ini kesalahan. Cara pandang yang berbeda yang dihasilkan oleh dua kelompok ini, Yusuf dan saudara. Perhatikan, saudara-saudaranya memandang kesalahan yang mereka perbuat itu akan menghasilkan apa? Balas dendam. Akan menghasilkan balas dendam. Tapi cara pandang Yusuf berbeda Bapak Ibu. Cara pandang Yusuf melihat kesalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Yusuf melihat bahwasanya di dalam kesalahan ini Allah apa? Turut bekerja. Sudut pandang yang berbeda. Yusuf bisa tidak membalas? Bisa. Artinya apa? Artinya begini loh. Perbedaan sudut pandang ini menghasilkan respon yang berbeda. Benar enggak? Coba kalau dibalik saudara. Saudara-saudaranya diperlakukan Yusuf semena-mena begitu. Kira-kira kalau saudara-saudaranya yang punya kekuasaan, mereka balas dendam enggak? Bisa jadi balas dendam.
Dengan cara yang berbeda ini Bapak Ibu, ingin saya sampaikan begini, responnya berbeda. Responnya berbeda, kenapa? Ketika Yusuf ini melihat bahwasanya apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya ini, bahwasanya di dalamnya Allah turut bekerja, maka merespon kesalahan itu muncul sebuah respon apa? Mengampuni. Tapi kalau respon Yusuf salah melihat, perspektif dia salah melihat, dia tidak melihat Allah turut bekerja, maka Yusuf akan melakukan sama seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Jadi perspektif seseorang di dalam melihat sesuatu permasalahan, melihat persoalan, itu akan menghasilkan sebuah respon dalam kehidupannya. Jadi kalau kita ini melihat segala sesuatu hanya dari sudut mata kita, pikiran manusia kita, perasaan manusia kita, kita mesti sakit, benar enggak? Kalau jadi Yusuf sakit enggak? Sakit, hati ini sakit. Sudah dimasukkan sumur, dijual jadi budak, sudah coba dia belajar menerima dan tidak melakukan apa yang melanggar ketetapan Tuhan, masih dimasukkan penjara, difitnah. Sakit enggak? Sakit. Tapi Yusuf punya sudut pandang, cara pandang yang berbeda melihat permasalahan, Bapak Ibu. Benar? Itu terbukti dengan tadi firman Tuhan dikatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubah semuanya itu untuk kebaikan. Mengapa kita ini anak-anak Tuhan perlu punya perspektif yang benar, menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus, supaya kita ini dalam menyikapi sesuatu bukan berdasarkan pikiran dan perasaan kita manusia yang cenderung kalau orang berbuat salah cenderung kitanya apa? Bales. Bener enggak? Ditenono oleh aku nanti berhasil ya. Ditenono nanti ya. Benar atau benar? Ditenono aku di mobil tak benjrot gue. Cenderung manusia itu apa? Membalas dendam. Ketika dia disakiti, cenderung dia menunggu saat yang tepat untuk membalasnya. Tapi perhatikan, sudut pandang itu mempengaruhi respon seseorang. Yusuf melihat ada kesalahan, ada apa? Masalah. Ada masalah enggak? Ada. Bayangkan masalah itu bukan sepele. Tapi saudara-saudaranya melihat dengan kacamata pikiran manusia, ini mesti balas dendam. Yusuf ini pasti balas dendam. Bapak wis gak ono, pasti balas dendam. Tapi Yusuf enggak. Dia melihat bahwasanya Allah turut bekerja. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini cara pandang. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan berikan contoh kepada setiap kita tentang cara pandang, yaitu cara pandang Kaleb dan Yosua versus sudut pandang bangsa Israel ketika hendak masuk ke Kanaan. Perhatikan ini. Ketika bangsa ini mau masuk, udah dipimpin nih di padang gurun, melihat banyak mujizat, laut terbelah, bangsa ini berjalan di tengah-tengahnya, ada tiang api, tiang awan, dipelihara dengan mana, roti surga. Tapi ketika mereka mau masuk ke Kanaan, mereka berkata begini,
12 pengintai, lalu ke-10 pengintai berkata begini, hanya bangsa ini diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya itu berkubu, sangat besar. Ya, kita ini tidak bisa nyerang bangsa ini. Apalagi mereka itu orangnya besar-besar, raksasa-raksasa, perhatikan ini. Ya. Penduduknya tuh tinggi-tinggi perawaannya. Bahkan kita ini seperti apa? Belalang. Orangnya itu makan penduduknya. Ini 10 pengintai. Yang dikirim berapa? 12 pengintai. 2 pengintai, Kaleb dan Yosua. Sama apa yang dilihat oleh 10 orang, sama dengan apa yang dilihat Yosua dan Kaleb. Tapi sudut pandang mereka berbeda. Sehingga Kaleb ngomong gini. Kaleb mencoba meneramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Paham Bapak Ibu? Ada sebuah pandangan yang berbeda antara Kaleb dan Yosua. Ya, saya gambarkan lagi supaya kita memahami. Ini orang-orang Israel. Banyak. Benar? Banyak. 10 orang itu mempengaruhi banyak. Sama yang dihadapi yang namanya Kanaan. Orang-orang Kanaan sama enggak? Sama. Yang dilihat Kaleb, Yosua itu sama. Ini Kaleb dan Yosua. Sama melihat Kanaan itu sama. Kaleb dan Yosua membantah enggak? Kaleb ngomong gini enggak? Bohong itu 10 orang itu bohong. Ngomong gitu? Enggak, sama. Sama yang dilihat. Tapi cara pandangnya yang berbeda. Ke-10 orang ini dan seluruh bangsa Israel melihat mereka ini apa? Kecil. Kita ini kecil, mereka raksasa, mereka besar. Mereka ini memakan penduduknya. Kita tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Apa? Tapi cara pandang Kaleb dan Yosua apa? Kita pasti menang. Kenapa Kaleb Yosua memilih pandangan begini? Karena dia tahu Tuhan beserta dengan mereka. Sedangkan bangsa ini lupa siapa yang berserta dengan mereka. Mereka hanya melihat dengan mata jasmani mereka. Ada persoalan yang besar, ada tantangan yang besar. Yosua, Kaleb tidak memungkiri itu. Mereka pun lihat ada permasalahan, ada tantangan yang besar, benar enggak? Tapi cara pandang mereka berbeda. Mereka melihat Tuhan mereka lebih besar, Bapak Ibu. Banyak anak Tuhan itu melihat persoalan yang besar, melupakan Tuhan kita yang lebih besar. Sehingga apa? Sehingga yang muncul hanya ketakutan. Bangsa ini menghasilkan apa? Hanya ketakutan. Tapi Yosua dan Kaleb sama, apa yang dihadapi sama. Tapi dia berkata, enggak, kita pasti menang. Dengan sudut pandang yang berbeda ini menghasilkan sesuatu yang berbeda. Saudara, kalau saudara tahu perjalanan Mesir Kanaan itu hanya berapa? 40 hari. Tapi karena sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu, sehingga harus ditempuh berapa? 40 tahun.
Padahal sudah mau masuk ini, Pak. Benar enggak? Wis tinggal. Tapi karena sudut pandang yang salah, menyikapi sesuatu di hadapannya, sehingga itu menghasilkan yang berbeda. Dan kalau saudara pelajari, ya, pelajari di dalam firman Tuhan, orang-orang ini, saudara, orang-orang yang tidak percaya ini dimusnahkan, mati di padang gurun. Baca firman. Jadi yang masuk Kanaan itu mereka yang lahir di padang gurun, bukan orang yang keluar dari Israel Mesir, bukan. Karena sudut pandang yang salah. Tapi Kaleb dan Yosua masuk enggak Kanaan? Masuk Kanaan. Beda loh Bapak Ibu. Hanya sekedar jangan meremehkan sudut pandang. Perspektif kita terhadap sesuatu hal, cara pandang kita terhadap suatu hal, itu menentukan respon kita. Kaleb dan Yosua berkata tidak. Dia enggak ada, saya coba teliti, enggak ada Kaleb Yosua ngomong gini, bohong, 10 ini hoak ini, hanya mengada-ngada. Ada enggak ngomong gitu? Enggak ada kok. Sama yang dihadapi, sama Bapak Ibu. Yosua pun menghadapi orang enak, orang-orang raksasa memang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti menang kok. Tapi orang-orang yang punya hanya memandang dengan matanya, jangan, orangnya besar-besar. Dia tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan perspektif? Karena seringkali kita ini dipengaruhi hanya apa yang kita lihat Bapak Ibu. Kita lupa, kita ini siapa? Kita punya siapa? Perspektif pandangan kita itu menentukan tindakan kita. Mereka hanya melihat dengan mata, takut, kita kecil, kita kalah. Sehingga mereka tidak melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang memimpin hidup mereka. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, saya akan berbicara memberikan contoh sudut pandang Daud dan sudut pandang sekali lagi bangsa Israel, termasuk saudara-saudara Daud ketika mereka menghadapi siapa? Goliat. Ketika mereka menghadapi Goliat, mereka punya sudut pandang yang berbeda juga. Perhatikan ini ya. Daud ketika disuruh bapaknya, ini antar makanan ke mas-masmu, ke abang-abang, ke kakak-kakakmu, ngantar. Ketika Daud mengantar makanan itu, Daud itu mendengar orang Filistin itu mencemooh, ngata-ngatai bangsa ini. Tapi bangsa Israel itu cuma diam, dekek, ketakutan, diam saja, sehingga Daud marah loh. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Perhatikan Bapak Ibu. Daud itu melihat pasukan Israel itu bukan sekedar pasukan yang tidak berdaya, tapi dia berkata apa? Barisan Allah yang hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kakaknya ini lihat Daud, terus ngomong gitu, marah kakaknya ini. Ngapain kamu kesini? Cilik macem-macem, ngene ya. Saya dulu tuh sama kakak-kakak saya ngono, selalu gitu no. Cilik. Nah anak terakhir, Daud itu juga gitu. Kakak-kakaknya marah. Ngapain kamu? Ini loh, ketika kakaknya yang tertua Eliab mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu marah. Lalu yang terakhir itu yang kuning itu dikatakan apa?
Aku kenal sifat pemberanimu. Memang kamu pemberani. Kakaknya ngakui enggak? Ngakui. Tapi kamu tuh jahat. Kamu kesini cuma pingin bully kami kan? Mana? Mau lihat saya mati kan? Itu pikirannya apa? Kakak-kakaknya. Lalu pikiran Raja Saul apa? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kowe sing cilik iki iso menangno Goliat. Goliat itu sejak mudanya wis perang, benar enggak? Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak mudanya menjadi prajurit. Lah kamu pengembala kok. Saul aja rajanya ngomong, enggak mungkin lah kamu ini bisa ngalahkan Daud. Punya sudut pandang beda. Perhatikan ini. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Amin. Sudut pandang yang berbeda. Ya. Apa yang dilihat Daud, Bapak Ibu? Apa yang dilihat Daud, Goliat, itu sama dengan apa yang dilihat oleh orang Israel. Sama enggak? Sama persis. Ini orang Israel, ini Daud. Sama apa yang dilihat. Permasalahannya sama. Tapi sudut pandangnya berbeda. Orang Israel hanya melihat betapa besarnya Goliat, besarnya masalah, tidak mampu menghadapinya. Tapi Daud melihat, aku punya apa? Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Sehingga Daud berani berkata begini, kamu mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi di dalam nama Tuhan. Manusia seringkali ya itu adalah benar menurut pandangannya sendiri, pandangan matanya saja. Kita ini seringkali menghadapi persoalan masalah hanya melihat dengan mata kita, hanya dengan melihat memikirkan dengan pikiran kita, tapi kita lupa, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dari ketiga contoh ini membuktikan cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu hal. Daud melihat Goliat yang besar, tapi dia tahu ada Tuhan yang besar bersama dengan dia. Mungkin dia kecil, tapi dia tahu kalau dia bersama dengan Tuhan, dia mampu menghadapi Goliat. Bukan karena kepandaian dia, sebab ketika saudara kalau lihat, dia dikasih baju perangnya Saul, kegedenan Bapak Ibu. Akhirnya dia ngomong, enggak usah lah Om Saul, aku enggak usah pakai tameng, ketopong, enggak usah bawa pedangnya mungkin besar. Wah enggak usah, kangelan. Dia cuma bawa apa? Ali-ali. Ali-ali itu bukan ketapel. Ketapel itu begini Bapak Ibu. Ali-ali itu gimana? Diputar begini lalu dihentakkan begini. Saudara, Daud itu punya sudut pandang yang luar biasa. Dia melihat aku punya Tuhan yang besar. Tapi orang Israel hanya melihat aku punya apa? Masalah yang besar. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Saudara, apa yang dihadapi dunia itu sama dengan apa yang kita hadapi sebagai orang percaya. Benar enggak? Masalahnya sama. Persoalan enggak sama, persoalannya itu yang namanya persoalan. Tantangannya sama. Tapi saya mau meyakinkan kita harus punya sudut pandang yang benar sebagai orang percaya. Katakan amin.
Kita harus punya sudut pandang, perspektif yang benar dalam kita menyikapi persoalan kondisi yang ada yang mungkin juga dihadapi orang lain. Kalau kita ini salah melihat, ya, perspektif kita ini salah, maka saudara, kita akan salah menyikapi. Kalau perspektif kita ini benar melihat sesuatu, bukan karena tergantung pikiran, bukan hanya tergantung perasaan, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, maka kita akan melihat dari sisi sudut pandangnya Tuhan. Amin. Ya, bahkan Daud berkata di ayat 40, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga, padahal sudah kalah belum? Belum kau lihat, tapi hari ini Daud berkata dengan sebuah keyakinan, hari ini masalahku selesai. Amin. Aja ketenggengen Bapak Ibu. Daud ngomong, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Dalam menghadapi persoalan-persoalan, kita harus punya sudut pandang yang benar. Sehingga Tuhan ngomong begini loh Bapak Ibu. Ayo baca, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Cara pandang kita menghadapi sebuah tantangan, permasalahan, persoalan kehidupan ini, kesulitan yang ada, kita harus punya sudut pandang bahwasanya apapun yang kita hadapi biasa. Katakan biasa. Biasa. Kenapa kita berani berkata itu biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita melihat masalah itu luar biasa, sehingga kita lupa kita punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita salah merespon karena kita hanya mengandalkan pikiran dan perasaan manusia. Kita hanya mengandalkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi Yusuf mampu melihat bahwasanya apa yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Apa yang dilihat Kaleb dan Yosua, dia melihat memang ada masalah besar, ada tantangan besar, tapi dia yakin aku pasti menang, kita pasti menang, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Daud yang kecil, secara fisik diremehkan oleh banyak orang, kakak-kakaknya sendiri meremehkan, tapi dia punya keyakinan, aku punya Tuhan yang besar, sehingga tidak ada satupun yang mampu mencemooh barisan tentara Allah, Bapak Ibu. Amin. Dia tahu siapa pembelanya. Ini penting. Supaya kenapa Bapak Ibu? Supaya kita ini orang-orang percaya punya perspektif yang benar melihat segala sesuatu. Jangan hanya sekedar aduh masalah ya, aduh tantangan ya. Tuhan ngomong di 1 Korintus tadi, biasa, katakan biasa. Biasa Bapak Ibu? Biasa? Masalahmu biasa? Ojo sampai nangis-nangis karena masalahmu, bukan. Saudara harus menangis itu memohon kasih Tuhan. Amin. Bukan nangis, masalahku gede loh Pak. Tak kon moco iki ngapalno. Masalahku biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Hari ini masalahku selesai. Loh Daud tadi lo ngomong, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Sebuah keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia percaya aku punya Tuhan yang besar. Nah bagaimana saudara kita ini memiliki perspektif yang benar?
cara pandang yang benar. Saya yakin itu bukan sulapan. Yusuf itu bukan karena ganteng terus Tuhan sayang, enggak. Bukan. Saya yakin Yusuf di dalam permasalahan, di dalam penderitaannya, dia bergaul erat dengan Tuhan. Buktinya apa? Saudara baca, Potifar itu mengganggu Yusuf itu berapa lama? Baca Alkitab. Berhari-hari istri Potifar ini berusaha menggoda. Jadi tidak hanya sehari itu tok, tapi berhari-hari. Bayangkan setiap ketemu istri Potifar digoda, Mas Yusuf, sini dong. Sesok ini, Mas Yusuf. Besok ini, Mas. Itu kalau cuma orang lihat dengan pikiran manusia, ngomongnya apa? Rezeki. Anak wong ero. Benar enggak? Tapi Yusuf itu punya hal yang lain di hatinya. Dia punya takut akan Tuhan. Yosua, Kaleb bisa melihat kita pasti menang. Saya yakin. Bukan karena hebat Yosua, Kaleb, bukan. Tapi dia percaya apa yang terjadi selama di padang gurun, Tuhan menyertai, itu sebagai bukti. Amin. Daud ini luar biasa. Pagi-pagi benar Mazmur 5. Aku mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan menunggu-nunggu. Itu Daud. Apa yang bisa pelajari Bapak? Bagaimana kita memiliki perspektif yang benar di hadapan Tuhan? Melalui persekutuan. Kalau kita tidak bersekutu, kita tidak akan punya perspektif yang benar. Pikiran Kristus dan perasaan Kristus tidak mungkin. Perspektif tadi apa? Sudut pandang. Saya kasih ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu tadi ngomong, ini kok tangga nggak diberesin, ini Pak Dedi. Walaupun elek tak kasih ilustrasi Bapak. Mumpung saya rajin. Loh iya, ini Tuhan itu kasih loh. Sudut pandang. Itu seperti kita ini di dalam Tuhan itu begini. Aku percaya Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan aku. Kita berdiri di dalam iman. Untuk mempunyai perspektif yang sama dengan Tuhan, kita itu harus bersekutu. Ketika kita bersekutu Bapak Ibu, maka hidup kita ini selangkah naik. Sebelumnya cuma dibatasi ketinggian kita, benar enggak? Tapi ketika kita mau bersekutu, maka hidup kita ini semakin naik. Kita bisa semakin tinggi bisa melihat, benar enggak? Perspektif kita semakin luas enggak? Luas. Seandainya ini tembok, pandangan saya hanya dibatasi ya ini tembok, benar? Tapi ketika saudara berhubungan, bersekutu dengan Tuhan, saudara akan dibawa pada perspektif yang benar, semakin naik. Mungkin masih ada tembok, saudara semakin naik, bersekutu. Mungkin tetap ada tembok, tapi sudah mulai ada bayangan selepas tembok, benar enggak? Apa sih yang dibalik ini? Ketika saudara mau bersekutu lagi, saudara semakin bisa melihat di balik tembok. Semakin saudara bersekutu, saudara bawa naik lagi, semakin jelas apa yang dibalik itu semua. Benar atau benar? Kita ini seringkali tidak tahu apa rencana Tuhan, karena kita hanya melihat sebatas ini, Bapak. Ini tembok, wah kok ono tembok yo, piye iki? Tapi dengan bersekutu saudara akan dibawa naik lagi, sehingga saudara mengerti bahwasanya di balik tembok permasalahan itu ada kemuliaan Tuhan. Sehingga Roma 8 ayat 28 tidak hanya sekedar ayat Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan.
Untuk saudara mengerti kebaikan Tuhan di balik masalahmu, persoalanmu, engkau harus mau bersekutu supaya engkau dapat melihat di balik permasalahan yang kita hadapi. Di sana ada janji Tuhan. Yosua, Kaleb, dia tahu Kanaan itu janji Tuhan. Emang ada persoalan masalah, tapi kita pasti menang. Benar enggak? Kalau saudara bisa melihat dengan perspektif yang benar, wah, saudara akan melihat, Tuhan, aku tahu ada kemuliaan. Aku mau menderita, enggak apa-apalah. Aku mau jalani ini karena aku tahu. Benar enggak? Kalau saudara tahu di balik tembok itu ada mobil untuk saudara, pasti saudara mau berusaha merobohkan tembok itu. Benar enggak? Ada ilustrasi begini, orang gali, ya, terus temennya juga gali. Temennya itu nemu emas, nemu permata. Wah, dia bilang, salah aku gali di tempat ini. Harusnya aku gali di situ. Padahal tempat yang dia gali ada permata yang lebih besar. Pernah enggak lihat itu? Ilustrasi itu. Seandainya dia tahu ada permata yang lebih besar, dia mau enggak gali tempat itu? Mau. Saudara, perspektif kita itu bisa dibangun kalau kita ini mengalami persekutuan dengan Tuhan, terus naik. Saudara akan dibawa kepada kemuliaan yang Tuhan nampakkan. Thomas ini hanya berbicara melihat, sehingga Yohanes 20 ayat ini, sebelum aku melihat. Jadi perspektif dia hanya sebatas mata. Sebelum aku melihat tanda yang disalib, aku tidak percaya. Yosua, Kaleb belum melihat, tapi dia percaya Kanaan adalah janji Tuhan. Amin. Daud belum melihat Goliat jatuh, tapi dia percaya hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Jangan kita ini Kristen-Kristen Thomas yang selalu ingin melihat dulu baru percaya. Ayo kita bersekutu supaya gini loh, pikiran dan kehendak ini diubah oleh Tuhan. Yohanes 3:3, Tuhan menjawab ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang kalau tidak mengalami lahir kembali, dia tidak akan bisa melihat dengan sudut pandang Tuhan. Persekutuan itu menjadi kunci untuk kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena mata jasmani kita itu terbatas. Contoh ini di Raja-Raja, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini adalah hambanya Elisa. Suatu saat Elisa ini mau dibunuh dan dikepung oleh pasukan. Ya, di dalam satu Raja-Raja, saya singkat saja. Untuk menangkap Elisa dikerahkan Sanherib, mengerahkan seluruh pasukan ngepung. Lalu ya ini dikatakan kesana kuda, kereta, tentara yang besar mengepung kota itu. Lah, ketika pelayan abdi Allah ini isu-isu tangi, Bapak Ibu, tangi, lalu lihat tentara yang besar, dia ngomong begini, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita perbuat? Ini dikepung nih tentara, sedangkan kita ini cuma berdua, aku hambamu dan engkau. Dia hanya melihat dengan mata. Perhatikan, Elisa menjawab apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, dan Tuhan membuka mata dari bujang itu. Maka bujang itu apa? Melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi sekeliling siapa? Jadi bujang ini cuma lihat ini pertama, wih, tentara ngepung kita Tuhan. Elisa ngomong gini, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih besar. Amin.
dibuka mata bujang itu, dia melihat tentara berapi, tentara surgawi di pihak Elisa. Kalau kita ini anak Tuhan hanya melihat dengan jasmani, saudara akan lemah, benar enggak? Tapi kalau engkau bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan dengan baik, saudara akan dibukakan mata kita dan melihat bahwasanya yang menyertai kita itu lebih banyak, Bapak Ibu. Amin. Lebih banyak. Jangan takut dengan apa yang dilihat dengan mata. Karena mata jasmani itu terbatas. Tapi mata iman kita tak terbatas. Amin. 1 Korintus 2:9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Asal kita punya perspektif yang benar, melihat dengan cara Tuhan melihat. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan kerjakan apa yang tak pernah engkau lihat dengan matamu, tak pernah kau dengar dengan telingamu, bahkan yang tidak pernah ada di dalam hatimu, itu Tuhan kerjakan. Sebab itu ayo punya cara pandang yang benar di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar, yang menyertai kita itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, yang menyertai kita itu lebih besar daripada apa yang kita hadapi saat ini. Amin. Yang kedua, untuk kita bisa memiliki sudut pandang, perbesar kapasitas iman. 2 Korintus 5 itu dikatakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, iman, bukan karena melihat. Kalau saudara cuma melihat dengan mata jasmani, kita akan terbatas. Tapi kalau kita mencoba melihat dengan mata iman, kita akan melihat ada rencana Tuhan dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Iman itu menjadikan kita ini akan memiliki cara pandang itu yang berbeda dari kebanyakan orang. Kita ini boleh sama, lihat masalahnya sama, boleh. Tapi kalau kita punya cara pandang yang berbeda, karena kita punya iman percaya kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, artinya apa? Tantangan hidup apa yang kita alami saat ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang lebih jauh, lebih besar. Paulus itu bisa lihat, karena dia tidak hanya sebatas lihat. Banyak orang itu lihat penderitaan itu lebih besar daripada Tuhan yang kita punya. Penderitaan kita itu tidak biasa, katakan biasa. Ya, kita harus melihat itu biasa. Ketika saya renungkan ini, saya juga berkata, Tuhan, aku berkata, apa yang aku hadapi ini biasa. Tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Paulus berkata di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, artinya dengan mata ini, melainkan yang tak kelihatan. Itu yang aku lihat. Itu iman Bapak Ibu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, kalau kita ini orang percaya hanya melihat dengan mata, udahlah, kesel Bapak Ibu, benar enggak? Nyerah kita. Tapi kalau kita punya iman, kita berkata, Tuhan, di balik sepersoalan ini ada kemenangan yang akan Tuhan sediakan. Di balik persoalan ini ada kemuliaan yang aku terima. Dan berkatakan seperti Daud, hari ini masalahku selesai. Saat ini masalahku selesai, karena aku punya Tuhan yang hebat. Gitu Bapak Ibu. Kita itu harus punya semangat. Amin.
Iman kita itu harus bergerak. Jangan hanya dipendem, tapi digerakkan. Iman menjadikan kita dapat melihat kemuliaan di balik persoalan-persoalan yang kita alami. Yohanes 11:40 dibaca sama-sama. 2, 3. Jawab siapa? Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ngomong Tuhan Yesus kayak gini loh. Wis tak kandhani toh. Amin. Rungokno. Wis tak kandhani. Sudah kukatakan kepadamu. Ini mungkin Tuhan tuh waktu ngomong tuh gini. Wis tak kandhani. Apa? Ayo yang keras. 2, 3. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Wis tak kandhani toh. Ngomong sama dirinya, wis dikandhani loh. Siapa yang kandhani? Ya saya toh. Sudah kukatakan, kalau kamu percaya, kamu pasti melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kamu percaya masalahmu ini biasa, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau melihat penderitaanmu sebagai penderitaan yang biasa, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari perbesar kapasitas iman. Kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri ngomong, iman itu ada ukurannya. Tidak usah dibaca, nanti baca sendiri Roma 12 ayat 3. Ukuran iman, jadi iman itu ada ukurannya. Kalau kita semakin mau mengalami kedahsyatan Tuhan, ayo iman itu. Ukuran itu diperbesar. Saudara bawa ke sumber air keran, saudara bawa gelas, bisa penuh enggak? Bisa, untuk minum sendiri, benar? Bawa teko, bisa penuh enggak? Bisa, untuk minum sendiri dibagi-bagi, benar? Bisa enggak bawa gentong? Bisa. Bisa penuh enggak? Bisa. Itu ukuran. Iman harus diperbesar. Kita ini menjadi anak-anak Tuhan, jangan sama. Imanmu tuh harus bertumbuh. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan ini. 2, 3. Berusahalah untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Imanmu tuh harus naik. Kita mau berkat besar tapi kita tetap pada iman yang awal. Iman itu harus menanjak. Seperti anak tangga tadi loh. Saudara pada satu titik, satu anak tangga, saudara beriman. Terus naik, sampai saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sampai mata jasmanimu ini loh, dikalahkan dengan mata rohani saudara. Amin. Mata jasmani itu harus kalah dengan mata rohani. Kalau bujang tadi hanya melihat pasukan manusia, Elisa bisa melihat pasukan surga. Jadi saudara jangan melihat, iso lihat setan, enggak iso melihat malaikat. Pak, aku ingin ndelok setan. Pertanyaannya, wis tau ndelok malaikat durung? Masalah kowe. Setan gampang ndelok, malaikat enggak iso ndelok. Sing salah siapa? Ya kamu. Harusnya kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kesimpulan, perbaharui perspektif kita menurut apa? Pikiran kehendak Tuhan. Maka kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo jemaat Tuhan, saya mau katakan, coba yuk perspektif kita lihat daripada sudut pandang Tuhan. Kalau sudut pandang manusia, kerja dapat uang. Kalau kita bukan hanya sekedar kerja dapat uang, tapi ada lebih daripada itu. Amin. Ada Tuhan yang sanggup memelihara kita di saat-saat mungkin kita tidak bisa kerja. Mari kita datang kepada Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Penting sekali firman Tuhan kita paham. Kenapa? Karena kalau kita hanya berjalan dengan kemampuan melihat jasmani kita akan susah. Yang hanya dilihat hanya persoalan, masalah, tekanan. Tapi kalau kita ini melihat dengan cara pandang Tuhan, gak apa-apa Tuhan, aku hadapi ini, aku percaya bersama dengan Tuhan, aku akan lakukan perkara besar. Amin. Bersama dengan Tuhan, aku akan alami kemenangan. Amin. Bersama dengan Tuhan yang besar, sebesar apapun Goliat itu, hari ini aku pasti menang. Amin. Amin. Sebesar apapun masalahnya, hari ini aku menang. Itu harus menjadi keyakinan kita. Oleh sebab itu, untuk membangun perspektif yang benar, cara pandang yang benar, ayo bersekutu. Saya katakan tidak bisa. Saya katakan nonsen. Kita bisa berjalan dengan iman, melihat dengan iman, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu kunci Bapak Ibu. Amin. Kita pujikan hanya dekat. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, haleluya. Membawa sembahku, amin, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, amin, haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Oh. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, ku temukan satu kasih, yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang, memandang wajahmu, mengikuti
kebesaranmu. Wajahmu Haleluya. mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Saudara, kalau kita punya perspektif sudut pandang yang benar, maka kita akan mengerti ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya yang baik loh Bapak Ibu. Bukan hanya ketika kita berkati, tapi dalam segala hal. Kalau kita punya sudut pandang yang benar, maka kita akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik buat kita. Rancangan-rancangannya itu penuh damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan terhadap hidup orang percaya. Tapi seringkali kita salah melihat. Cara kita melihat salah, sehingga kita lari dari prosesnya Tuhan. Kita lari dari persoalan-persoalan, tantangan yang Tuhan izinkan. Ya Tuhan. Sehingga kemuliaan itu tidak pernah kita lihat Bapak Ibu. Ya Yesus. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang benar, perspektif yang benar, menyikapi segala sesuatu, maka kita dengan tekun menanti pertolongan Tuhan. Amin. Karena di sana ada kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita dengan tekun menanti jawaban Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya. Ini mengingatkan setiap kita, ayo. Jangan hanya melihat dengan mata jasmanimu. Jangan hanya berpikir dengan pikiranmu. Kalau engkau hanya berpikir dengan pikiranmu, engkau akan berpikir untung rugi, senang tidak. Karena pada dasarnya kita ini benar menurut pandangan kita sendiri, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo dekat pada Tuhan. Kalau kita mungkin hari-hari ini mengalami permasalahan yang besar, tantangan, datang kepada Tuhan. Datang bersekutu, dekat dengan Tuhan. Tuhan akan membuka matamu. Mata rohanimu akan dapat melihat. Di sana Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Engkau akan melihat bala tentara malaikat surga beserta dengan engkau. Amin. Amin. Kalau bala tentara malaikat surga beserta dengan engkau, siapakah lawanmu? Siapakah lawanmu? Kata Tuhan. Tidak ada. Itu janji Tuhan. Sebab itu perbesar kapasitas iman kita. Perbesar kapasitas iman kita. Pererat persekutuan kita. Maka engkau akan mengerti. Engkau akan mengerti. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saya minta dengan hormat Mas Kris, Bapak Kris untuk maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Terpujilah namamu ya Bapa. Ya. Pada siang hari ini, anugerah berkat pengharapanmu mengalir tempat ini ya Bapa. Ya.
Terima kasih atas firman-Mu ya Bapak, telah menguatkan hati, jiwa dan roh kami ya Bapak. Kami serahkan Bapak Pendeta sebagai gembala, semua jemaat di sini ya Bapak. Tangan kuat kuasa-Mu menyelimuti gereja ini. Amin. Amin. Tuhan, kami tahu bahwa pekerjaan kami, masa depan kami bertambah lama, bertambah berat Bapak. Tapi kami percaya Ya Tuhan. bahwa kasih kuasa penguatan-Mu Bapak Amin. menguatkan kami untuk selalu melangkah lebih maju di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu untuk hidup kami selanjutnya di dalam perlindungan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan dengarkan pengumuman. Pengumuman pada hari ini, agenda kita dalam sepekan ke depan dimulai dengan ibadah raya pada minggu yang akan datang. Pada jam yang sama, Bapak Ibu, kami mengharapkan Bapak Ibu kembali untuk beribadah bersama dengan kami pada minggu yang akan datang dimulai pukul 8 pagi di tempat ini. Dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu yang akan diadakan bertempat di aula belakang gereja ini pada jam 8.30. Kemudian ada ibadah worship night, ibadah doa pada hari Jumat pukul 6 sore di aula GBT Maranatha di belakang. Ada acara Youth Maranatha yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 17. Kemudian laporan persembahan 12 Maret 2023, persepuluhan 515.000, kolekte 324.000, kas kasih 263.000. Ya, ini donasi Bapak Ibu, barang-barang bekas ya. Mari Bapak Ibu yang mungkin punya barang-barang bekas di rumah, baik itu besi, kertas, plastik dan yang lain, dapat menghubungi Saudara Otniel untuk menopang acara retreat di bulan Juli, ya, acara retreat kaum muda di bulan Juli. Tidak ada, mari kita Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap hari kami mau berkata, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami beserta dengan Tuhan yang besar. Biar setiap kami Tuhan melihat segala sesuatu yang kami hadapi itu biasa. Amin. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami. Biar hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan nyatakan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih menjelang pemilu tahun 2024. Di tahun-tahun ini Tuhan akan diadakan kampanye, sosialisasi. Tuhan jaga itu bungkus bangsa kami. Sehingga dijauhkan dari segala huru hara pertikaian.
Dijauhkan dari segala Tuhan malapetaka. Dijauhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Agar pemilu yang berlangsung menjadi pemilu yang damai, tertib, dan pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang daripada Tuhan. Dan juga berdoa buat daerah kami Ponorogo, Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan atas tempat ini. Biar melalui umat Tuhan, melalui gereja-gerejamu Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar atas kota ini Tuhan. Memberkati Kabupaten Ponorogo ini Tuhan, menjadi kabupaten yang maju Tuhan. Segala hal Tuhan kerjakan, perlengkapi sarana pendidikan, sarana kesehatan, Tuhan, segala birokrasi diperlancar, dipermudah di dalam nama Tuhan Yesus. Investasi masuk Tuhan untuk mengembangkan Kabupaten Ponorogo ini Tuhan. Memberkati Tuhan, memberkati pemimpin kami. Biar Tuhan hikmat yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Memberkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi dengan dahsyat, menyampaikan pesan yang daripada Tuhan. Memberkati juga Tuhan jemaat Tuhan tempat ini dalam setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan hari-hari ini. Tuhan membuat berhasil, Tuhan menopang, Tuhan yang akan menuntun sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya tuntunan Tuhan membawa kehidupan. Berkati Tuhan mereka yang bertani, berternak, yang wirausaha, mereka yang pegawai negeri, guru, mereka yang membuka toko, mereka yang Tuhan mengerjakan Tuhan hal-hal yang lain. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Biar Tuhan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih di dalam jam-jam ibadah Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami yang sakit, kami mau berkata saat ini kami sembuh. Kami sembuh, kami sembuh. Kami mengalami persoalan, kami berkata hari ini kami ditolong Tuhan. Hari ini kami dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau. Sekali lagi Tuhan memberkati sepanjang minggu ini dalam perjalanan kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, membuat kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Mari Bapak Ibu, biarlah setiap kita boleh mengangkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh menyertai kita ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Tuhan menyertai perjalanan pulang kita dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami keajaiban, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Terimalah berkat yang daripada surga mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita mau berkata bersama-sama. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke Mesir, seperti damai shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.